Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah termasuk amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga kita di malam hari ini atau detik ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali pada malam hari ini kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 144. Surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzan laminaz zalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna
fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Qad sungguh naro kami melihat, kami Allah maksudnya, taqalluba berbolak-balik atau menengadah, dangak ngoten nggih, wajika wajahmu atau mukamu. Nah, ka ini kembali kepada Nabi. Fis sama, ke langit. Falan waliyannaka, maka kami memalingkan kamu kiblatan, kiblat. Kiblat itu adalah tempat menghadap ya, ketika beribadah kepada Allah. Taralloha, kamu sukai. Fawalli, maka palingkan wajhaka, wajahmu atau mukamu, syatara, ke arah al masjidil haram, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Wahai suma, dan di mana saja kuntum kamu berada, fawallu, maka palingkanlah wujuhakum, wajahmu. Ya, ini adalah bentuknya ya, jamak. Satrohu, ke arahnya. Wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang utuh mereka diberi alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani maksudnya, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui ya, ini ditauhidkan, annahu, sesungguhnya itu, maksudnya menghadap kiblat Masjidil Haram, al-haqqu, benar, mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai atau lengah, amma, dari apa ya'malun, mereka kerjakan. Jadi pada ayat 144 ini pada surat Al-Baqarah, bahasanya ketika itu Nabi hijrah ke Madinah ya, ini sudah berada di Madinah, dan Nabi sebelumnya ketika sholat itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis, bahkan mulai di Makkah. Nah, setelah hijrah ke Madinah masih juga perintah itu berlaku, yaitu Nabi itu tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, sudah 10 bulan lamanya. Jadi antara Mekah Madinah itu kira-kira 17 atau 16 bulan Nabi yaitu menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Jadi ketika sholat diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Lah pada saat itu sudah 10 bulan. Maka Nabi itu setelah sholat itu sering ya, artinya berbolak-balik menengadah atau ndangak lek wong Jawa nggih, ndangak menghadap ke langit. Setiap kali Nabi itu menghadap ke langit, kenapa? Harapannya turun ayat ya, yaitu supaya memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi berkali-kali Nabi ini kundangak. Nah, ini menunjukkan, ahli tafsir mengatakan bahwa ini menunjukkan Allah itu berada di atas. Nah, karena Nabi sering ya, dan sebenarnya ketika Nabi menghadap ke Baitul Maqdis aslinya hatinya itu kurang
kurang sek sebenarnya, kurang marem lah lek wong Jawa. Cuman karena itu perintah Allah, ya perintah Allah, maka Nabi pun tetap mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Tapi sebenarnya hakikatnya di dalam hati Nabi aslinya kepingin sekali pada saat itu juga menghadap ke Masjidil Haram. Maka karena seringnya Nabi menengadah ke langit, maka pada saat itu turunlah ayat ini. Qad sungguh naro kami melihat. Jadi secara lahiriah maka Allah itu punya mata. Karena apa? Bisa melihat. Akan tetapi kita jangan berpikiran bahwa mata Allah itu sebagaimana mata kita. Jangan samakan. Allah punya mata, tapi tidak sama dengan makhluknya. Mungkin bayangan kita mata ya kayak mata kita, tapi lain. Wallahu Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas Allah itu punya mata untuk melihat makhluknya. Nah pada saat Nabi menengadah, Allah melihat dan Allah tahu. Maka di sini dikatakan qad nara taqalluba, sungguh kami melihat. Ya, kalau sudah ada qad, ini adalah kalimat taukid dikuatkan temenan. Kayak wong Jawa niku sungguh. Kami. Jadi sebenarnya kan kalau Allah itu aku, tapi di sini dikatakan kami. Ini adalah keagungan Allah. Ya. Kami melihat taqalluba berbolak-balik wajhika wajahmu fis sama, menengadah ke langit. Wajah Nabi itu senantiasa menghadap. Harapannya turun ayat. Akhirnya turunlah ayat ini. Apa perintahnya? Falanuwaliyannaka, maka kami memalingkan kamu kiblatan kiblat tardoha, yang kamu sukai. Allah sudah tahu bahwa kiblat yang disukai oleh Nabi itu adalah Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Maka pada saat itu ya, Allah mengalihkan asalnya dari Baitul Maqdis, maka mengarah atau kiblatnya berganti menjadi Masjidil Haram. Pada saat itu yang pertama kali sholat dilakukan ya, untuk menghadap ke Masjidil Haram adalah sholat asar. Sholat asar yang pertama. Nah, tentu pada saat itu yang melakukan adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Akhirnya para sahabat pun berlarian menyampaikan kabar ini, bahwa pada saat ini arah kiblat sudah berganti ke Masjidil Haram. Ya, ada yang sampai kabar beritanya sampai waktu Isya. Ada yang sampai besok ya, karena memang pada saat itu kan apa ya? Artinya komunikasi nggak sebagaimana sekarang. Seandainya sekarang jenengan arah kiblat yaitu berganti, jenengan telepon ya, seluruh dunia akan tahu. Tapi pada zaman Rasulullah kan enggak sebagaimana teknologi saniki. Maka pada saat itu kabar mengarah atau kiblat berganti ke Masjidil Haram itu ada yang sampai besok. Lah bagaimana? Nah ini yang dipermasalahkan kan, bagaimana padahal orang yang sholat padahal pada saat itu sudah ada perintah ke Masjidil Haram, padahal tasik yaitu apa, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka itu tetap sah saja. Kenapa? Karena kabarnya atau beritanya pindahnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu belum sampai.
ya, karena belum sampai, maka orang-orang yang belum dapat berita pada saat itu pun tetap sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sampai akhirnya berita ini tersebar dan disebarkan oleh sahabat. Maka pada saat itulah yaitu kaum muslimin, yaitu kiblatnya berganti ke Masjidil Haram. Itu sholat asar yang pertama kali. Maka kata Allah, fawalli, maka palingkanlah wajhaka, wajahmu atau mukamu, sadro, ke arah Masjidil Haram. Kalau sholat itu arahkan wajahmu, wajhaka. Ini domirnya domirka, ini adalah khususnya kepada Nabi, tapi umumnya adalah kepada umatnya yang melakukan sholat. Maka kata Imam Malik, orang itu kalau sholat wajahnya harus lurus. Ini pendapat Imam Malik. Tapi ulama yang lain, karena berdasarkan hadis, maka Nabi itu kalau sholat itu menghadap ke tempat sujud. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, bila mana yaitu apa, penglihatannya itu kesana kemari, maka itu akan dicuri oleh setan. Maka sholat itu tidak boleh, ya, misalnya pelorok, lek wong Jawa ngarani pelorok. Pas sholat Allahu Akbar, tibae ngelirik wong melaku. Ana wong liwat ngarepe diwasi peloro. Itu sholatnya jelas tidak khusyuk. Ketika melihat sesuatu itu mesti di dalam hatinya akan berpikir, atau pikirannya itu macam-macam. Maka sunnahnya orang itu ketika sholat, maka wajah itu adalah dihadapkan ke tempat sujud. Tunggu. Lah di dalam ayat niki, fawalli wajhaka, palingkanlah wajahmu. Wajah itu kan merupakan wakil dari seluruh tubuh. Bukan berarti wajah itu. Misalnya menghadap hanya wajah tok kan ya juga bisa, misal menghadap kiblat begini kan bisa. Tapi yang dimaksud adalah seluruh tubuh. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya menghadap kiblat, bukan wajahnya saja. Wajah itu kan sebuah perwakilan yang mewakili seluruh organ tubuh kita atau tubuh kita. Sehingga maknanya seluruh badan kita ini diharuskan ketika sholat itu menghadap kiblat. Bagaimana kalau orang itu tidak tahu arah kiblat sesuai dengan keyakinan? Kalau seandainya tidak ada tanda, mungkin di suatu tempat, mungkin jenengan di tengah alas, kan tidak ada arah kiblat, kecuali kalau jenengan punya alat untuk mengetahui arah kiblat. Kalau sekarang kan gampang ya, ada di HP itu. Kalau seandainya tidak ada, maka mana yang kita yakini, itulah kita menghadap, karena tidak tahu, ya. Kecuali kalau misalnya di masjid, nah kita biasanya apa, melihat imaman, ada tempat imam, ini dilihat. Tapi ada kadang-kadang masjid itu bentuknya kotak tanpa ada tempat imam. Lah ini seharusnya ada petunjuk arah kiblat. Kalau seandainya tidak ada, maka mana yang kita yakini? Kalau seandainya tidak ada orang, tapi kalau sudah ada orang yang benarkan, Mas, Pak, arah kiblat itu sana loh. Dadai sampean tidak mau sesuai dengan keyakinan sampean, itu salah. Berarti harus kita itu harus nganut dan taat orang yang tahu arah kiblat. Itu nggih. Kadang-kadang kita bepergian kan sering bingung tuh.
Saya kemana-mana itu kadang-kadang sering yang namanya masjid itu kadang-kadang menghadapnya imamnya nih gitu nggih, tempat imam niki berada di timur sering. Karena sudah berada di masjid, ya kita harus yakin bahwa kita yang salah. Nah, lah bagaimana dengan sholat di kendaraan? Sholat di kendaraan, kalau di kapal, ya kalau di kapal ini biasanya kan ada tempat sholat atau bisa dikatakanlah yaitu musola. Maka ketika ada musola, ketika kita mau melaksanakan sholat, maka pertama kita itu harus menghadap ke arah kiblat. Misalnya kapalnya berjalan ke timur, nah arah kiblat misalnya yaitu ke barat ya, arah kiblat karena Indonesia, mungkin kalau kita berada di Indonesia maka arah kiblat kita adalah ke barat, agak yaitu menceng sedikit. Berarti kita pertama harus menghadap kiblat. Lah selanjutnya itu terserah, kapal ini mau berjalan kemana saja, kita ndak usah muter nggak kapalnya ganti ngalor sampean ganti muter, ngidul gantimu, tidak usah. Nah, lain lagi sholat yaitu di pesawat, di bus, ya, ataupun di kereta api. Kalau sudah sholat di kereta api, di bus, di pesawat, kita itu menghadapnya sesuai dengan kita menghadap kursi itu. Nggak usah kita itu merubah. Misalnya kapal apinya, maksudnya yaitu kereta apinya itu berjalan ke timur, berarti sholat kita yang menghadap sana. Tapi hati kita yakin bahwa kita itu menghadap ke kiblat. Ya, kecuali kalau naik kendaraan pribadi, kan bisa berhenti kalau pribadi. Misalnya jenengan naik kendaraan pribadi, waktu sholat maka berhenti di masjid, bisa saja. Tapi kalau naik kendaraan umum kan tidak sebagaimana yang kita inginkan. Ya, kita naik bis, Pak turun di masjid. Nah setelah turun ya kita ditinggal, nggak mungkin tunggu. Nah oleh karena itu kita bisa sholat di atas kendaraan, ya. Dan kita juga nggak perlu sujud, nggak perlu apa. Yang penting ada tanda rukuk ya diluk sedikit, ya. Setelah itu sujud agak ke bawah sedikit, itu sudah cukup. Ya. Lah gimana? Misalnya saking banyaknya penumpang kadang-kadang berdiri, sholat dengan berdiri juga nggak nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu dulu Nabi dan termasuk para sahabat itu ketika sholat di atas kendaraan itu juga begitu. Naik kuda, naik unta, dia kadang-kadang naik unta itu sholatnya di atas unta. Kalau di atas unta mana mungkin bisa sujud, bisa ruku, ya seadanya, semampunya. Ya, di atas misalnya di atas bis jenengan nggak harus sujud, nggak harus ruku. Nah itulah bila mana kita itu menghadap maksudnya sholat di atas kendaraan, ya. Atau mungkin jenengan sholat di rumah sakit karena sakit tidak bisa bergerak, kecuali kalau bisa bergerak, kan nggak setiap tempat tidurnya itu mesti menghadap kiblat, ada yang ke utara. Kalau misalnya bisa bergerak monggo untuk yaitu berbalik arah menjadi arah kiblat. Tapi kalau misalnya tidak mampu bergerak
maka hadapkanlah wajah kita itu sesuai dengan tempat tidur itu, tapi kita yakin bahwa kita itu menghadap ke arah kiblat, ya, karena darurat, karena tidak mampu untuk mengarah kiblat, itu tidak apa-apa. Ya, itulah yaitu apa artinya tata cara kita ketika kita sholat di kendaraan ataupun di rumah sakit. Itu bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bergerak, misalnya stroke, ya, misalnya stroke yaitu separuh atau setengah, atau mungkin meskipun nggak stroke tapi berat untuk bergerak, maka tetap saja menghadap sebagaimana tempat tidur. Setelah itu kita melakukan sholat, insya Allah sudah sah. Wahaisuma, dan dimana saja kuntum kamu berada, fawallu, maka palingkanlah wujuhakum, wajahmu, syatrahu, ke arahnya, ya, dimana saja artinya. Karena ini dimana saja berarti kadangkala ada orang itu berada di sebelah utara, selatan ataupun sebelah barat, yaitu Masjidil Haram. Kebetulan kita orang Indonesia berada di sebelah timur, maka kita menghadap kiblat berarti ke arah barat, ya, agak condong. Nah, orang yang berada di sebelah utaranya apa? Masjidil Haram, berarti harus menghadap ke selatan. Maka di sini dikatakan wahai suma kuntum fawallu wujuhakum, di mana saja, ya, di mana saja harus ketika sholat, yaitu harus menghadapkan wajahnya atau seluruh tubuhnya, yaitu menghadap ke arah kiblat. Wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang utuh mereka diberi alkitab, maksudnya kitab Taurat dan kitab Injil, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya itu yang dimaksud adalah menghadap kiblat Masjidil Haram, al-haqqu, benar, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Aslinya tahu, karena semuanya itu sudah tercantum di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, ya, nabi, ciri nabi, bahkan nama nabi yang terakhir, sifatnya kayak apa, kitabnya yang dibawa, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan, semua termuat di situ. Bahkan arah kiblatnya pun di situ disebutkan. Maka sebenarnya yang lebih tahu itu seharusnya orang Yahudi dan Nasrani untuk arah kiblat Masjidil Haram. Cuman pada saat itu orang Yahudi kan tidak terima, karena merasa bahwa kiblatnya sudah tidak dipakai oleh Nabi dan para sahabat atau umumnya kaum muslimin. Oleh karena itu tidak terimanya orang Yahudi di situ. Ketika Nabi dan para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi sama gembira, sama senang. Loh, Muhammad akhirnya mengikuti kiblatku, berarti agamaku yang paling benar. Itu anggapan orang Yahudi, orang Nasrani. Padahal sebenarnya bukan demikian, ya. Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu bahwa Nabi menghadap ke Masjidil Haram itu adalah memang diperintahkan oleh Allah, al-haqqu mir rabbihim, wa ma'allahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai atau lengah. Allah tidak akan pernah lengah, Allah tidak akan pernah lalai terhadap orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau, yaitu melakukan kebenaran, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Allah tidak lupa,
Maka nanti ketika berjumpa dengan Allah, semuanya itu akan disingkap oleh Allah, akan diceritakan oleh Allah, termasuk kita. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita lakukan, semuanya akan diceritakan oleh Allah. Selain kita nanti diberi oleh Allah, yaitu kitab, buku catatan kita selama kita hidup di dunia. Apa yang pernah kita lakukan, sebuah kebaikan, sebuah maksiat, semuanya tercatat di situ. Selain itu diceritakan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah, sehingga manusia tidak bisa untuk membantah. Ini loh perbuatanmu semasa hidup di dunia. Padahal manusia kadang-kadang sudah melupakan apa yang dilakukan. Kadang-kadang manusia sudah lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah. Maka berhati-hatilah ya, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya ada catatan di hadapan Allah. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Oleh karena itu Allah tahu siapa di antara mereka orang-orang yang taat kepada Allah, siapa di antara mereka orang-orang yang berbuat maksiat atau durhaka kepada Allah. Tahu, mulai dalam hatinya yang masih tersembunyi sampai yang dilahirkan, yaitu berupa perbuatan. Semuanya Allah mengetahui. Maka di sini wa mallahu bighafilin amma, dari apa yang malu mereka kerjakan. Semuanya dilihat oleh Allah, termasuk kita ya, semuanya akan dilihat. Maka kalau di dalam hati kita punya keyakinan bahwa setiap saat Allah melihat kita, insya Allah kita itu akan sedikit sekali untuk melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena kita sungkan, karena kita malu terhadap Allah. Kadang-kadang maaf, saya contohkan, kadang kita kerja di dunia, ketika diawasi mandor, jenengan gimana kerjanya? Kan sungguh temenan, kalian nyambut gawe. Tapi begitu tidak diawasi, bagi orang-orang yang tidak mengerti amanah, dia kan enak-enakan, lenggang-lenggang kangkung Allah wis mandore gak ono wis saenake dewe. Itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak tahu amanah. Lain dengan orang beriman. Orang beriman itu kalau kerja, ada mandor tidak ada mandor, tetap dia bekerja sebaik mungkin karena dia paham bahwa kerjanya itu diawasi oleh Allah, bukan mandor, bukan manusia, tapi nanti semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga ada mandor nggak ada mandor ya sama saja kerjanya, karena khawatir ketika lenggang kangkung, ngapunten nggih, misalnya kita kerja harian, ternyata kita terlalu banyak berhenti. Itu berarti berhenti kita yang tidak sewajarnya, maksudnya itu berarti sudah riba. Hati-hati loh hati-hati. Kecuali kalau kerjanya itu jam-jaman, enak sebenarnya, taker jam sekian sampai sekian, setelah itu terserah. Tapi kalau harian, jenengan kan ukuran hari, biasanya jam 7 sampai jam 12, setelah itu jam 1 sampai jam 4, itu takerannya. Kalau berhentinya itu wajar ya, istirahat biasa, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang kerjanya itu enak-enakan. Lek wong Jawa ngarani napa? Kerjane didoli. Kerjane didoli. Mari nyewelek wis leren sowe. Ngapunten.
hasilnya itu adalah akan menjadi riba dan tidak berkah. Maka kalau kita kerja, yang ngawasi seharusnya anggapan kita bukan kok mandor, tapi Allah. Maka insya Allah ketika kita kerja, kok yang ngawasi Allah, di mana saja dalam keadaan apapun kita tetap kerja sebagaimana mestinya, artinya sewajarnya. Nah, itulah sehingga Allah tidak akan pernah lengah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh yaitu manusia atau makhluknya. Walain, dan sungguh jika ataita kamu mendatangkan alladzina orang-orang yang utuh mereka diberi alkitab, yaitu kitab Taurat dan Injil, bikulli dengan tiap-tiapnya atau semua ayatin ayat, matabi'u mereka tidak mengikuti kiblatmu. Wa ma anta, dan kamu tidak bitabiin dengan mengikuti kiblatahum, kiblat mereka. Jadi seandainya orang-orang itu, orang Yahudi, orang Nasrani itu diberikan alasan dalil dari Quran yang kuat, yang kokoh bahwa itu datangnya dari Allah, tetap orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau mengikuti kiblatnya Nabi atau kiblatnya umat Islam. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu agamanya sudah merasa paling benar. Bahkan dia mengatakan Rasul yang terbanyak itu adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Dia mengatakan ini menunjukkan bahwa agama yang benar adalah Yahudi dan Nasrani. Itu kan ucapan mereka, ya, ucapan mereka, alasan mereka yang dibuat sendiri. Betul ya? Sehingga apa? Orang Yahudi benci sekali terhadap Nabi, benci sekali terhadap apa yang dibawa Nabi, bahkan tidak mau mengikuti yaitu arah kiblat umat Islam. Walaupun ya beberapa ayat yang ditunjukkan kepada orang Yahudi Nasrani, tetap saja dia tidak mau mengikuti. Wa ma anta bitabiin kiblatahum, dan kamu pun ya tidak mengikuti kiblat mereka. Kenapa? Karena sudah ada yaitu ayat yang datang, wahyu yang datang untuk memalingkan arah kiblat, asalnya dari maksudnya yaitu Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram, sehingga diharamkan pada saat itu menghadap ke Baitul Maqdis karena sudah ada perintah dari Allah yaitu berganti kiblat. Maka di sini dikatakan oleh Allah, wa ma anta bitabiin kiblatahum wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabiin dengan mengikuti kiblata atau kiblat, ya, ba'do sebagian yang lain. Jadi antara umat Islam, antara orang Yahudi sama-sama tidak saling mengikuti kiblat yang lain. Jadi umat Islam menghadap sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, Syatrul Masjidil Haram. Sedangkan orang-orang Yahudi tetap dia menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina atau di Yerusalem. Walain, dan sungguh jika ittaba'ta kamu mengikuti ahwa'ahum, kemauan mereka. Ahwa itu sebenarnya nafsu mereka, kemauan mereka, ya, mimbati dari sesudah maja'aka apa yang datang kepadamu minal ilmi, dari ilmu, maksudnya sudah datang ayat, sudah datang wahyu dari Allah bahwa kiblat diganti ke arah Masjidil Haram, kok tetap mengikuti ke Baitul Maqdis. Kata Allah, innaka idzal laminal
dzalimin. Sesungguhnya kamu tergolong orang-orang yang zalim. Ya, karena apa? Sudah jelas wahyu Allah datang, wahyu Allah turun untuk memalingkan dari Baitul Maqdis ke Satrul Masjidil Haram. Maka umat Islam wajib menghadap ke Masjidil Haram, diharamkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kok tetap menghadap Baitul Maqdis? Berarti mereka itu tergolong idzal lamina dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena sudah diperintahkan oleh Allah tapi dia tidak mau juga taat kepada perintah Allah. Termasuk adalah yaitu mengarah ke Masjidil Haram. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan mereka alkitab. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenalmu atau mengenal Nabi Muhammad kama, sebagaimana ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, anak mereka. Jadi sebenarnya orang Yahudi Nasrani itu terhadap Nabi Muhammad itu mengenalnya sebagaimana mengenal anak, bahkan lebih kenal Nabi daripada mengenal anaknya. Karena pernah ditanya Abdullah bin Salam, ini orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam, ketika ditanya oleh Umar, ya, kenapa kamu kok lebih mengenal Nabi daripada putramu? Itu karena apa? Semuanya sudah tercantum di dalam kitab Taurat. Ya. Jadi di dalam kitab Taurat semuanya, mulai dari namanya, sifatnya, apa yang dibawanya, terus misinya, semuanya berada di situ. Bahkan berita kenabian Muhammad itu sudah tercantum. Makanya dikatakan oleh Allah, dia mengenal sebagaimana mengenal anak sendiri, bahkan lebih kenal Nabi daripada putranya sendiri. Itu semua orang Yahudi Nasrani. Akan tetapi orang Yahudi Nasrani kan tidak demikian. Apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dibaca di dalam kitab Taurat, kitab Injilnya, itu semuanya tentang kenabian Muhammad itu disembunyikan. Tentu ini yang lebih tahu adalah para rohibnya, atau bisa dikatakan para kiainya orang Yahudi Nasrani, para pendeta. Itu yang lebih tahu yang pertama. Kalau jamaahnya itu ada yang tidak tahu, sebagian yang tahu. Kenapa? Karena sebelum dibacakan, ya, maka apa? Semuanya itu sudah disembunyikan, disobek oleh para rohib, oleh para pendeta, sehingga jamaahnya tidak tahu tentang beritanya Nabi. Wa inna farikon, dan sesungguhnya segolongan minhum di antara mereka, layak tumuna, sungguh mereka menyembunyikan al-haqqo, kebenaran. Sudah jelas ya. Jadi segolongan mereka orang Yahudi Nasrani itu menyembunyikan kebenaran dari Allah. Dia tahu, ya, tapi apa? Dirinya tidak mau menunjukkan kepada khalayak umum. Wahum, dan mereka yaklamun, mereka mengetahui. Itulah orang Yahudi dan Nasrani. Maka dijelaskan di dalam ayat yang terakhir ini, ya, pada ayat 147, al-haqqu, kebenaran, ya, artinya kebenaran menghadap ke Masjidil Haram, mir rabbika, dari Rabbmu, fala takunanna, maka janganlah sekali-kali kamu adalah minal mumtarin, kelompok atau golongan orang-orang yang ragu, ya. Jadi orang yang ragu. Oleh karena itu, semuanya itu datangnya dari Allah, perintah dari Allah, maka umat Islam khususnya jangan sekali-kali punya keraguan untuk menghadap ke arah atau Sadrul Masjidil Haram.
Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi Nasrani yang sama meragukan, padahal sesungguhnya dia adalah lebih tahu yang pertama dibandingkan dengan umat Islam atau Nabi dan umat Islam. Saya kira cukup itu apa yang bisa saya sampaikan. Napa? Enten? Nggih. 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 Sampun. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Karena yang dimaksud al-haqqu kebenaran perintah menghadap Satrul Masjidil Haram itu mirrobbika, dari Robmu. Nah, kalau dari Robmu karena ini adalah berita dari Al-Qur'an, maka minal mumtarin. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jadi dilarang untuk ragu dengan wahyu Allah yang benar-benar diturunkan kepada Nabi, khususnya pada saat itu berupa mengarah ke Masjidil Haram, yaitu Satrul Masjidil Haram. Sampun? Saya kira cukup untuk kajian pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.